Assalamualaikum, Bu Ati. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Heri. Pak Heri. Ya, saya lihat Bu Ati juga kelihatan bahagia begitu ya. Semoga Pak Heri juga begitu bahagia, amin, sehat selalu. Amin. Iya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di SMA S1 Gelaga ini? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Mulai dari Juli kemarin kita awali dengan MPLS, anak-anak kelas 11-12 sudah mulai pelajaran, yang kelas 10 MPLS, alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. Ya, alhamdulillah. Terus kegiatan intranya juga berjalan. Ya, intranya. Baik, kali ini kita akan memfokuskan pada pelaksanaan P5, Bu Ati. Ya, kokurikulernya nggih Pak. Iya, kokurikulernya. Dan saya rasa saya sudah menemui orang yang tepat untuk saya wawancara ya. Sebelumnya sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Maka kurikulumnya Pak. Oh iya, enggak. Saya hanya selaku koordinatornya aja. Koordinator pelaksanaan P5. Oke. Baik Bu. Ini di beberapa sekolah itu masih meraba-raba bagaimana pelaksanaan P5 yang baik. Saya berharap wawancara kita ini mungkin sedikit memberikan penjelasan kepada mereka. Pelaksanaan P5 itu sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Oke, Bu Ati mungkin bisa menjelaskan mulai awal bagaimana perencanaan P5 yang dilakukan di SMA ini. Memang benar yang disampaikan Pak Heri tadi bahwa sewaktu saya mengikuti workshop di Bali itu juga ada beberapa teman-teman guru yang menanyakan bagaimana konsep yang ideal yang standar terkait dengan baik perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian P5 ini, terutama nih Pak pelaksanaan. Jadi sampai sejauh ini belum ada konsep yang mapan atau konsep yang standar gitu ya bagaimana P5, sehingga teman-teman ini juga masih meraba-raba, termasuk SMA Gelaga pun sebenarnya masih meraba-raba. Tapi kalau itu tetap diberikan pada anak-anak karena sesuai dengan kurikulum Merdeka, P5-nya masuk di kegiatan kurikuler gitu. Kita mulai di perencanaan ya Bu Ati. Tentu saja seperti mengajar bahwa tentu ada modul yang harus diajarkan. Bagaimana proses pembuatan modul itu? Di ini sebelumnya kami sosialisasi dulu Pak ke anak-anak apa yang terkait dengan tema, terutama kita tentukan temanya dulu itu sosialisasi ke anak-anak dulu, minimal kita ambil MPK-nya, jadi pengurus kelasnya kita sosialisasikan karena menurut Kemendikbudristek di nomor 12 tahun 2024 ini apa yang menjadi keunikan, yang menjadi kekhasan dari sekolah, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan yang ada di sekitar kita, itu bisa kita adakan observasi. Jadi bermula dari itu kan sekolah kita tiap paradigma bulan Agustus itu sekaligus pemilihan ketua OSIS. Maka anak-anak berencana, waktu itu kita mengadakan perencanaan itu, anak-anak akhirnya menentukan bahwa tema yang pertama itu diambillah suara demokrasi. Itu untuk fase E-nya gitu. Jadi menarik di sini ternyata siswa juga ikut terlibat ya di dalam modul dilibatkan, Pak. Kemudian sampai terjadi modul. Itu prosesnya bagaimana, Bu? Kemudian kami juga mensosialisasikan kepada anak-anak secara keseluruhan. Kita undang hadirkan anak-anak di aula untuk mensosialisasikan apa itu P5 dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru juga ada di situ, sehingga yang fasilitator kan selain koordinator ada fasilitator. Nah, kami fasilitatornya itu setiap wali kelas 10 itu menyusun modulnya. Modul untuk P5 suara demokrasi gitu. Gitu ya. Jadi kita kalau misalnya ada tahapan P5 dimulai dari pengenalan, kemudian ada kontekstualisasi, kemudian aksi atau gelar, kemudian baru ada refleksi dan penilaian. Jadi ada 5 tahapan untuk P5 itu. Itu di pelaksanaan ya Bu ya? Ya, di pelaksanaan. Tapi di modulnya juga harus direncanakan. Betul, ada perencanaan sama dengan kayak kita membuat RPP atau modul ajar gitu. Sama.
Jadi alokasi ini misalnya di minggu pertama nih hari Senin, kita kan adanya dia di hari Senin sampai Kamis itu jam ke 9.10, kemudian hari Jumat itu jam ke 6.07. Karena setelah jam ke 7 itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Gitu. Dan hasilnya ini seperti ini ya, Bu ya. Ini adalah modul yang disusun. Kemudian ada di sini ada pertemuannya. Kemudian tanggal berapa, kemudian tugas kelompok apa dan seterusnya. Tugas individu, tugas kelompok. Gitu. Nah, baik, kita sudah punya modul misalnya. Sekarang siapakah yang harus menyampaikan? Ya. Yang menyampaikan modul itu guru mapel. Jadi kan tidak semua mata pelajaran, kebetulan kita ada 17 mata pelajaran, kemudian ada 12 yang memang dialokasikan untuk P5. Jadi misalnya saya ngajar geografi Pak 3 JP gitu ya, yang 2 JP itu untuk mapel, yang 1 JP untuk P5. Jadi saya mengajarkan JP P5 di 1 JP itu. Di 1 JP. Nanti dijadwalkan jam ke 9.10 masing-masing kelas yang saya ajar. Jadi berarti setiap hari ada pelajaran P5 sampai mulai hari Senin sampai hari Jumat di jam terakhir 2 jam terakhir. Jadi berarti ketika penyusunan jadwal itu tetap misalkan geografi biasanya 3 jam 3 jam. 3 jam betul. Cuma yang 2 jam untuk itu mapelnya, pakai mata pelajaran. Yang 1 jam untuk P5. Seperti itu ya. Betul. Ya, berarti ini bisa dikatakan SMA Gelaga ini melaksanakan P5 secara reguler. Betul. Baik. Untuk selanjutnya kita masuk di pelaksanaan gitu. Pelaksanaan. Yang 1 jam tadi itu gimana pelaksanaannya? Yang 1 jam itu kita mengacu pada modul, Pak. Modul sudah dibuat itu. Jadi misalnya nih, saya hari Senin nih masuk di kelas 11 jam ke 9. Ya udah, di situ misalnya ada pada tahap pengenalan, Pak. Nah, apa yang saya kenalkan misalnya suara demokrasi. Apa sih suara demokrasi itu dan seterusnya sampai dengan tujuan, kemudian mungkin ada sejarahnya demokrasi itu sampai dengan nanti ada lembar kerja untuk siswa secara individu baru mengerjakan itu. Nah, untuk jam ke-10 misalnya itu tidak, saya berpindah nih Pak di kelas 10-2. Nah, yang ada di 10-1 misalnya nih ekonomi. Berarti ekonomi melanjutkan yang setelah saya tadi misalnya pengantar, sekarang tahap kontekstualisasi misalnya seperti itu. Jadi bagaimana keberlanjutan dengan guru yang berbeda itu tidak menimbulkan masalah? Bagaimana? Ada jurnalnya. Ada jurnalnya yang harus diisi. Jadi misalnya saya nih sudah menjelaskan sejarah demokrasi. Nah, ini selanjutnya apa? Oh, gini, demokrasi di Indonesia bagaimana implementasinya, misalnya seperti itu. Jadi nanti guru yang jam ke-10 itu mengajar kelanjutan dari saya tadi. Begitu seterusnya sampai dengan waktunya habis. Selama ini bagaimana? Lancar-lancar aja atau mungkin ada masalah? Lancar-lancar aja. Saja ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ada yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan ini? Ya pokoknya kalau itu sesuai dengan schedule yang kita buat, modul sebagai acuan, kemudian jurnal ini nanti untuk kelanjutannya, insya Allah berjalan lancar. Kita sudah mendapatkan gambaran ya Bu ya. Jadi perencanaan Ibu sudah jelaskan tadi sampai penyusunan modul, sampai siapa yang harus menyampaikan, jadwalnya seperti apa. Nah, tadi kita sudah bicara tentang pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu ternyata semua guru menyampaikan dan di situ di modul ini itu ada langkah-langkahnya. Misalkan pertama langkah pengenalan pengenalan itu dilakukan berapa pertemuan kemudian kontekstualisasi dilakukan berapa pertemuan aksi nyata dilakukan pertemuan dan seterusnya. Baik, sekarang langkah berikutnya yang terakhir adalah baik Bu, sekarang kita masuk ke tahap ketiga yaitu penilaian. Coba berikan gambaran bagaimana penilaian itu dilakukan. Begini Pak, penilaian juga kita mengacu pada kan
yang jelas bahwa P5 itu tidak lepas dari ini dimensi P5, 6 dimensi itu ya. Nah, iman dan takwa, kebinekaan global, gotong royong, mandiri. Jadi kalau misalnya kita di tema yang pertama itu terkait dengan suara demokrasi, apa yang bisa diambil? Satu tentunya itu iman dan takwa, kemudian kebinekaan global, kemudian ada gotong royong, mungkin kreatif. Jadi anak-anak yang ini yang kelas 10 di fase E itu kan belum usia 17 ya. Jadi pengalaman untuk di lapangan pada saat memilih wakil rakyat kan belum tahu. Jadi kita ajari pada saat pemilihan ketua OSIS itu, oh ini loh nak langkahnya, ada orasinya, gitu, ada debatnya, kemudian ada pas saat pemilihan itu bagaimana kita dikasih kartu gitu ya, kemudian kartunya itu nanti kita kasihkan pada panitia, kemudian sama panitia dipanggil, kemudian kita dikasih kertas coblosan masing-masing paslon, gitu, kemudian setelah itu kita coblos satu aja. Kadang kan anak bingung nyoblosnya ada semua dicoblosi gitu kan, berarti nggak sah gitu. Jadi ada pemberitahuan nyoblos itu ini anak-anak nyoblosnya cukup satu aja, mungkin di mukanya yang dicalonkan dan seterusnya. Setelah itu selesai kumpulkan di tempatnya, kemudian baru kita pakai tinta itu bahwa sudah selesai nyoblos. Jadi seperti itu. Jadi realnya kontekstualisasinya nanti di lapangan tuh seperti itu. Jadi nanti anak-anak pada saat terjun di masyarakat mungkin nanti menjadi ketua KPPS, kemudian itu jadi ada pengalaman. Itu gitu. cukup nggak 1 jam, Bu? Nggak cukup, Pak, harus 1 hari itu. 1 hari? Itu bagaimana misalkan? Sebenarnya tidak 1 hari, Pak. Kemarin hari Jumat itu kita mulai jam 7 sampai dengan jam setengah 9. Jadi di 2 JP cukup. Itu apa ada proses untuk ini memilih, jadi nyoblos nyoblosnya. Saya coba kembali lagi ke pelaksanaan ya. Misalkan ketika pada tahap kontekstualisasi, misalkan suara demokrasi, anak-anak harus misalkan mengetahui proses demokrasi yang terjadi di masyarakat kita itu seperti apa. Itu misalkan kalau direncanakan melihat di misalkan pemilihan ketua OSIS. Jadi gini, di jam ke-9, 10 sebelum pelaksanaan coblosan itu kita kumpulkan di aula, Bapak. Nanti ada paslon, kita ada 2 paslon nih, Pak. Orasi. Jadi anak-anak tahu benar orasi itu seperti apa. Bagaimana masing-masing paslon itu menyampaikan visi misinya, sehingga anak-anak itu nggak salah memilih tuh. Oh, berarti yang memilih itu yang dipilih itu harus benar-benar yang visi misinya bagus gitu, yang sesuai dengan keadaan sekolah kita gitu. Kemudian juga begitu nanti pada saat setelah orasi ada debat. Nah, anak-anak kita ajak di aula. Semuanya kelas 10 itu ada 10 kelas itu kita ajak di aula untuk melihat debat itu seperti ini loh gitu kan. Mungkin sejauh ini pengalaman anak-anak atau bukan pengalaman ya, hanya melihat di televisi pada saat mungkin kemarin pemilihan presiden gitu. Nah, anak-anak kan masih meraba-raba tuh. Apa sih debat itu, bagaimana kok bisa terjadi debat dan seterusnya itu. Sampai dengan yang terakhir adalah pemilihan ketua OSIS itu. Baik. Di penilaian itu nanti pelaporannya gimana? Pelaporannya yang penilaian itu yang lebih kan fasilitator, Pak. Jadi guru mapel itu menyerahkan, misalnya saya nih ngajar kelas 11 nilai si A ini sekian, atau secara kualitas itu misalnya berkembang sesuai harapan gitu ya. Jadi nanti saya setorkan ke wali kelas. Jadi masing-masing guru mapel ada 12 tadi menyetorkan pada wali kelasnya, mengakumulasi tugasnya wali kelas. Kemudian itu ada rapotnya nggak, Bu? Ada rapotnya. Rapot kita berikan setiap semester. Kalau kan di kelas 10 fase E ini ada 3 tema. Jadi 2 tema kita berikan di semester 1, 1 temanya di semester 2. Gitu. Rapot itu terpisah dari rapot yang terpisah, Pak. Dari yang intra. Terpisah. Terpisah dari rapot yang intra, gitu. Jadi sendiri. Baik, saya kira kita sudah mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan P5 di SMA Agaklah. Mungkin ada pesan untuk
teman-teman di sekolah lain Iya. mengenai pelaksanaan supaya bisa berlangsung dengan baik. Apa ada pesan Bu? Silakan. P5 tetap harus jalan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Cari di konsep-konsep yang yang sudah dilakukan, kemudian evaluasi yang terbaik yang kita ambil. Oke. Gitu. Terima kasih kalau gitu. Sama-sama, Pak Edi. Assalamualaikum, Mbak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.